belajar biologi hari ini bersama Ibu Siti Aisyah. Hari ini kita akan membahas materi yang sama dengan materi sebelumnya, yaitu ruang lingkup biologi, tapi dengan subbab kerja ilmiah, sikap ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sebelum kita memulai dengan materi baru, Ibu akan mereview kembali materi sebelumnya tentang ruang lingkup biologi, yaitu objek kajian biologi, cabang ilmu biologi, dan manfaat ilmu biologi bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat apa saja objek kajian biologi? Yap, objek kajian biologi adalah makhluk hidup. Nah, kalau ilmunya, salah satu ilmu yang merupakan cabang ilmu biologi contohnya adalah ada morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk tubuh makhluk hidup. Lalu kalau manfaatnya apa saja? Manfaatnya banyak sekali. Kita ambil contoh dalam pembuatan vaksin, lalu ada dalam bidang industri makanan, contohnya yogurt atau keju yang memanfaatkan ilmu bioteknologi. Ada juga dalam bidang kesehatan, contohnya kedokteran, yaitu pembuatan obat-obat pada penyakit tertentu. Kan dalam ilmu biologi juga memaparkan teori asal usul kehidupan. Nah, contohnya ada teori biogenesis, ada teori abiogenesis, ada teori neobiogenesis yang ditemukan oleh para peneliti. Nah, di situ ada kata para peneliti, berarti mereka melakukan suatu penelitian dan mereka adalah seorang ilmuwan. Nah, ada di sini yang mau jadi ilmuwan? Untuk menjadi seorang ilmuwan, kalian harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara kerja seorang ilmuwan. Nah, cara kerjanya itu disebut dengan kerja ilmiah. Nah, rata-rata seorang ilmuwan itu bekerjanya itu adalah di laboratorium. Nah, kalian juga harus memahami apa saja sih yang ada di laboratorium. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang kerja ilmiah. Apa itu kerja ilmiah? Kerja ilmiah merupakan suatu kegiatan atau pendekatan proses yang menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan proses berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara empiris, sistematis, dan terkontrol. Jadi urutannya itu tidak zigzag. Nah, metode ilmiah itu dilakukan secara sistematis. Nah, metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang harus dicari penyelesaiannya. Nah, dengan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu ada, yang pertama adalah merumuskan masalah. Langkah yang kedua adalah observasi. Nah, observasi ini adalah pengumpulan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang nantinya untuk penelitian itu sendiri. Nah, setelah kalian melakukan observasi, langkah yang ketiga adalah hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara yang nantinya akan dijawab melalui hasil penelitian itu. Ada dua jenis hipotesis. Yang pertama ada H0 disebutnya. H0 itu adalah hipotesis di mana variabel bebasnya tidak mempengaruhi variabel terhadap variabel terikat. Nah, kalau H1, yang kedua H1 itu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, nanti dari kedua hipotesis tersebut akan diujikan sehingga menghasilkan satu jawaban dari hasil penelitian. Langkah selanjutnya adalah eksperimen. Nah, eksperimen ini merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan yang digunakan untuk menjawab hasil hipotesis. Jika kalian melakukan eksperimen, akan ada dua kelompok yang diujikan. Yang pertama yang disebut dengan kelompok kontrol, yang kedua disebut dengan kelompok perlakuan. Nah, kelompok kontrol merupakan kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Nah, kalau kelompok perlakuan merupakan kelompok yang diberikan perlakuan dan memiliki nilai atau variabel. Variabel tersendiri terdiri dari beberapa jenis. Nah, ada yang disebut dengan variabel bebas, yaitu variabel yang dibuat tidak sama atau variabel yang dibuat berbeda dari eksperimen. Yang kedua ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dibuat sama dari eksperimen.
Yang ketiga ada variabel terikat, variabel yang terjadi akibat perlakuan variabel bebas. Langkah selanjutnya adalah analisis data. Jadi analisis data itu merupakan kegiatan mengolah data atau mengolah hasil dari eksperimen. Nah, datanya ada dua jenis, ada yang disebut data kualitatif, ada yang disebut data kuantitatif. Data kualitatif itu contohnya data yang didapatkan dari hasil misalnya penginderaan, misalnya dari contohnya warna, tekstur, bau. Nah, itu data yang dibuat dengan kualitatif. Nah, ada lagi data kuantitatif. Nah, kalau data kuantitatif itu biasanya dalam bentuk angka, ya. Misalnya panjang tanaman, tinggi tanaman. Nah, itu disebut dengan data kuantitatif. Nah, setelah menghasilkan data, lalu kalian membuat kesimpulan dari hasil analisis data tersebut. Nah, dari kesimpulan ini akan terjawab sebenarnya pada hipotesis itu mana yang digunakan, hipotesis 0 atau hipotesis 1. Nah, itulah langkah-langkah metode ilmiah. Supaya kalian lebih paham, Ibu akan memberikan contoh langkah-langkah metode ilmiah itu seperti apa. Kayak misalnya kalian mengadakan suatu penelitian atau suatu praktikum biologi, mengamati tumbuhan yang diberikan perlakuan berbeda. Nah, misalnya kalian mengambil judulnya adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Itu satu contoh. Nah, ketika kalian sudah mengambil judul itu, kalian di situ harus sudah bisa merumuskan masalahnya apa. Nah, ada kata-kata pengaruh intensitas cahaya. Berarti masalahnya adalah apakah si intensitas cahaya itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, atau bagaimana intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Kita sudah dapat satu langkah, yaitu merumuskan masalah. Yang kedua adalah observasi. Kalian harus observasi dulu. Cari dulu informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian kalian. Langkah selanjutnya yaitu hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan kesimpulan sementara, di mana ada yang tadi namanya hipotesis 0 dan hipotesis 1. Nah, kalau hipotesis 0 berarti tadi kan variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat. Berarti di sini hipotesisnya intensitas cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Nah, hipotesis satunya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Berarti intensitas cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Untuk menjawab hipotesis tersebut, berarti harus diadakan yang namanya eksperimen. Jadi langkah selanjutnya adalah eksperimen. Dalam suatu eksperimen, kalian akan menemukan istilah variabel. Nah, variabel ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu eksperimen. Nah, kalau kita mengambil dari contoh yang tadi, pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, berarti variabel bebasnya itu adalah intensitas cahaya atau si cahaya matahari, karena dia dibuat tidak sama untuk si eksperimennya. Ada yang tanaman yang terkena sinar matahari secara langsung, ada tanaman yang didiamkan di dalam tempat gelap sehingga tidak terkena sinar matahari. Jadi sinar matahari itu adalah variabel bebasnya. Nah, kalau variabel terikat, variabel yang terjadi karena adanya perlakuan variabel bebas. Nah, dari cahaya matahari tersebut nanti akan terjadi perbedaan pada dua tanaman tersebut. Nah, perbedaannya apa? Yaitu dari morfologi tumbuhannya. Nah, berarti si variabel terikat itu adalah si morfologi tumbuhannya. Misalnya dari bentuk daunnya, dari tinggi tanamannya, dari bentuk batangnya, yang menyebabkan apakah ada perbedaan antara dua perlakuan itu. Nah, itu yang disebut variabel terikat, yaitu si morfologi tumbuhannya. Nah, kalau variabel kontrolnya itu variabel yang dibuat sama. Nah, apa yang dibuat samanya? Kayak misalnya tanahnya. Karena kita kan hanya melihat dari intensitas cahaya yang akan diukur. Jadi yang dibuat samanya ya kayak
dari tanahnya, dari media tanamnya apa, itu sama semuanya. Ya, itu disebut variabel kontrol. Oke, setelah kalian mengetahui tahapan-tahapan metode ilmiah, nah seorang peneliti juga harus mempunyai yang namanya sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini sangat diperlukan ketika kalian menjadi seorang peneliti. Apa saja sikap ilmiahnya? Sikap ilmiahnya yang pertama adalah jujur. Sudah pasti jujur itu harus ada, karena ketika kalian melakukan penelitian, itu apapun hasilnya harus kalian kemukakan dengan jujur. Jangan memanipulasi data. Yang kedua adalah optimis dan bekerja keras, jadi jangan pesimis. Lalu yang ketiga adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi terhadap sesuatu kalian pengen tahu sehingga kalian ingin menelitinya. Nah, selanjutnya adalah menghargai karya orang lain. Nah, karena kita jangan jadi seorang plagiat. Kalau misalnya dalam suatu penelitian kalian menggunakan referensi dari karya orang lain, malah harus dituliskan dari mana sumbernya tersebut untuk menghargai karya orang lain tersebut. Sikap ilmiah selanjutnya adalah teliti dan tekun. Jadi harus teliti dalam bekerja dan tekun, jangan pantang menyerah. Nah, itu beberapa sikap ilmiah. Nah, berarti kalian sudah mengetahui, sudah tahu bagaimana caranya menjadi seorang peneliti melalui langkah-langkah metode ilmiah dan mempunyai sikap ilmiah. Nah, kalau sudah jadi peneliti, sudah mengetahui itu, kalian harus tahu juga bagaimana cara membuat laporan kerja ilmiah dan apa saja yang terdapat di laporan kerja ilmiah. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kalian harus sudah mempunyai judul, ya. Judulnya apa yang akan kalian teliti? Misalnya kayak tadi judulnya pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Nah, yang kedua ada prakata atau kata pengantar. Dalam laporan kerja ilmiah harus ada kata pengantar. Lalu selanjutnya ada daftar isi. Selanjutnya juga ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini ada yang pertama latar belakang, apa yang melatar belakangnya atau yang menjadi alasan kalian melakukan penelitian. Lalu ada perumusan masalahnya apa, tujuannya dan manfaatnya. Setelah pendahuluan itu ada tinjauan pustaka. Nah, di dalam tinjauan pustaka ini terdapat teori, ada fakta-fakta dari penelitian sebelumnya. Setelah tinjauan pustaka ada bahan dan metode kerja yang terdiri dari waktu, tempat kerjanya, pengolahan datanya seperti apa. Nah, itu masuk ke bahan dan metode kerja. Lalu setelah itu ada hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus ada di laporan kerja ilmiah. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu. Nah, mudah-mudahan bisa cukup paham ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas keselamatan kerja di laboratorium. Karena sebagai seorang peneliti atau ilmuwan itu sebagian besar kerjanya di dalam laboratorium. Bekerja di laboratorium tidak seperti bekerja di tempat yang biasa. Makanya di dalam laboratorium harus ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Nah, dalam bentuk tata tertib laboratorium. Nah, kenapa harus ada tata tertibnya? Karena di dalam laboratorium banyak sekali alat dan bahan yang mungkin saja bisa berbahaya bagi si peneliti tersebut atau bagi orang yang masuk ke dalam laboratorium. Ya, tidak sembarangan masuk laboratorium gitu. Nah, apa saja sih tata tertibnya? Ibu akan sebutkan beberapa saja. Nah, yang pertama itu ketika masuk laboratorium kalian harus menggunakan jas laboratorium. Itu yang warnanya putih kayak dokter, ya. Yang kedua, kalian tidak boleh makan, minum, merokok di laboratorium. Nah, yang ketiga, ikuti petunjuk buku panduan kerja di laboratorium. Jadi biasanya sebelum melakukan kerja di laboratorium itu ada buku panduannya, apa saja yang akan dikerjakan di laboratorium. Yang selanjutnya, ketika kalian kerja di laboratorium, kalian harus
jangan sembarangan mengambil alat dan bahan tanpa pengetahuan guru. Jadi harus lapor dulu ke guru. Jika ada alat dan bahan yang pecah, kalian harus segera lapor ke guru. Jadi jangan ditangani sendiri ya. Nah, selanjutnya ketika selesai menggunakan laboratorium, kembali kalian bersihkan laboratorium seperti sedia kala. Nah, itu beberapa tata tertib laboratorium yang harus ditaati oleh kalian ketika kalian masuk laboratorium. Selain itu, kalian juga harus memahami simbol-simbol yang terdapat pada bahan-bahan laboratorium. Jadi, bahan-bahan di laboratorium itu tidak semuanya aman. Nah, makanya ada simbol-simbol tertentu yang itu merupakan suatu pemberitahuan. Oh, ternyata bahan ini misalnya berbahaya, atau bahan ini jangan digunakan sembarangan. Simbol-simbolnya apa saja? Nah, kalau ada gambar kayak gini, nah ini artinya bahan tersebut mudah terbakar, ya, mudah terbakar. Jadi jauhkan dari percikan api. Contohnya seperti spiritus, minyak tanah, alkohol. Nah, itu merupakan bahan-bahan yang mudah terbakar. Kalau ada simbol yang seperti ini artinya beracun. Nah, berarti jangan dekatkan ketika kalian misalnya harus menggunakan bahan tersebut, jangan didekatkan dengan hidung kalian. Jadi harus dijauhkan supaya tidak terhirup dan meracuni tubuh kita. Contohnya seperti sianida dan merkuri. Nah, kalau ada lambang seperti ini berarti bahan tersebut mudah meledak, ya, mudah meledak. Karena apa meledaknya? Banyak faktor yang menyebabkan bahan tersebut mudah meledak. Misalnya karena ada gesekan, karena ada benturan, atau karena ada percikan api. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak TNT. Nah, itu bahan yang mudah meledak. Lalu ada lagi tanda seperti ini berarti bahan tersebut korosif. Nah, kalau korosif itu biasanya dimiliki oleh bahan-bahan kimiawi yang memiliki pH atau asam atau basa yang sangat tinggi, ya, asam basa yang sangat tinggi. Nah, kalau terkena kulit biasanya menyebabkan iritasi, rasa panas atau gatal. Tuh. Nah, kalau ada bahan yang seperti ini iritan, ya. Ada yang korosif, ada yang iritan. Nah, kalau yang iritan belum tentu korosif, ya. Nah, kalau yang iritan ini ya tadi bahan-bahan yang menyebabkan iritasi pada kulit kalian. Bahan iritan contohnya adalah kloroform. Kalau ada bahan yang seperti ini tandanya bahan tersebut mengandung radioaktif, berarti dia memberikan efek radiasi. Nah, efek radiasi ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Salah satunya bisa menyebabkan kanker. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah uranium. Oke, tadi adalah tanda-tanda bahaya atau tanda-tanda yang terdapat pada label-label bahan kimiawi berbahaya. Nah, sekarang ketika kalian di laboratorium, kalian pun harus tahu alat-alat laboratorium itu apa saja yang biasa digunakan di laboratorium biologi. Ada yang pertama adalah mikroskop. Nah, mikroskop ini kayak gini gambarnya. Nah, mikroskop digunakan untuk melihat makhluk hidup atau makhluk-makhluk mikroorganisme. Nanti kita misalnya praktikum tentang jamur untuk melihat hifanya itu biasanya menggunakan mikroskop. Lalu ada lagi sphygmomanometer, itu alat untuk mengukur tensi darah, ya, yang suka kalian lihat di dokter kalau kalian sakit. Nah, ada lagi respirometer. Nah, respirometer digunakan untuk menghitung laju respirasi, ya. Nanti kelas 11 kalian belajar tentang respirasi, itu menggunakan respirometer untuk menghitung laju respirasinya. Ada lagi alat laboratorium selanjutnya adalah pipet tetes, biasanya untuk mengambil cairan dalam jumlah sedikit. Nah, itu pipet tetes. Lalu ada lagi gelas ukur. Nah, jadi untuk mengukur cairan. Lalu ada lagi gelas beker, dan ada mortal dan alu, ya. Mortal alu itu digunakan untuk menumbuk suatu bahan supaya lebih halus, ya. Biasanya digunakan ketika kalian praktikum uji makanan, ya. Nah, itu beberapa alat-alat laboratorium. Yang lainnya mungkin kalian bisa mencari informasi di buku atau di internet. Banyak sekali alat-alat laboratorium selain yang ibu sebutkan tadi. Oke, mungkin cukup sekian
pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk tetap memperhatikan di channel Ibu. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.